Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destaria Erika, STP MSI, salah satu dosen program studi S1 PJJ Teknologi Industri Pertanian Universitas Insan Cipta Indonesia. Dengan NIDN 0224 129401 dan NUPTK 0556772673230283. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan proses pembelajaran mata kuliah dasar pengawasan mutu dengan kode TIP 612062 yang merupakan mata kuliah program studi teknologi industri pertanian dan diselenggarakan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Proses pembelajaran dilaksanakan secara blended online, yaitu dengan memanfaatkan AI Class sebagai learning management system dan Zoom Meeting sebagai media pembelajaran. Melalui platform AI Class, mahasiswa dapat mengakses RPS, bahan ajar, video pembelajaran, forum diskusi, penugasan, kuis, hingga evaluasi pembelajaran secara terintegrasi. Mata kuliah ini meliputi konsep dasar manajemen mutu total, jaminan mutu, desain mutu dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda seperti quality design process, customer oriented design, multi-function development, dan FMEA in progress design, hygienic design concept, dan Taguchi method, serta penerapan prinsip-prinsip statistika dalam permasalahan pengendalian mutu dan perhitungan biaya mutu dalam agroindustri. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah konsep dasar manajemen mutu total, penerapan prinsip pengendalian mutu, jaminan mutu, desain mutu, permasalahan mutu, metode pengujian mutu berbasis IoT, peraturan-peraturan pengawasan mutu, prinsip statistika dalam mutu, serta perhitungan biaya mutu berbasis AI. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada CPL program studi, yaitu mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, mampu merancang komponen sistem, sistem proses, dan produk agroindustri berkelanjutan, berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan, mampu merancang sistem, proses, dan peralatan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan standar teknis, ekonomi, kinerja, kemudahan penerapan, dan keberlanjutan agroindustri. CPL tersebut kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu 1. Mampu menguasai dan menerapkan konsep dasar pengawasan mutu dan prinsip pengendalian mutu. 2. Mampu menganalisa permasalahan mutu dan melakukan uji berbasis IoT. Dan yang ketiga, mampu menginterpretasikan konsep, prinsip, uji IoT, dan AI. Adapun komposisi penilaian terdiri atas evaluasi tengah semester sebesar 30%, evaluasi akhir semester sebesar 40%, serta penilaian penugasan sebesar 30% yang diperoleh melalui pengerjaan tugas dan kuis selama proses pembelajaran. Dengan komposisi penilaian tersebut, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil ujian di tengah maupun akhir semester, tetapi juga sangat menghargai proses belajar mahasiswa secara berkesinambungan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Video yang akan ditampilkan merupakan proses pembelajaran pada pertemuan keempat yang berfokus pada CPMK 1 dan CPMK 2, yaitu materi jaminan mutu,
atau quality assurance. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menerapkan strategi pembelajaran melalui platform AI Class Wiki, di mana mahasiswa terlebih dahulu diarahkan untuk mempelajari modul dan lecture note, menyimak video pembelajaran, dan dilanjutkan dengan pengajaan tugas agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan untuk menyaksikan proses pembelajaran pada pertemuan keempat. Selamat menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung dan on time pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sebelumnya, ini pesertanya ada 26 ya, 27 bersama saya. Berarti ada dua mahasiswa yang tidak hadir. Tolong dibantu ya ketua kelasnya. Ade dan Doni, tolong nanti infokan ke dua mahasiswa yang tidak masuk itu, silakan konfirmasi ke saya kenapa tidak bisa hadir pada malam hari ini. Oke, ada yang tahu hari ini kita di pertemuan keberapa? Ada yang ingat? Oke, jadi hari ini kita di pertemuan keempat pada mata kuliah dasar pengawasan mutu. Kemarin pada pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang mutu desain. Kenapa mutu desain itu digunakan dalam berbagai macam industri, kemudian mengapa biasanya digunakan perubahan-perubahan desain di setiap tahun untuk industri-industri tersebut. Oke, tolong yang suaranya masih belum di-mute, silakan di-mute agar terdengar semua. Saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Nah, Bu. jadi di pertemuan keempat ini, pada mata kuliah dasar pengawasan mutu, kita membahas tentang jaminan mutu atau quality assurance ya. Mengapa jaminan mutu ini penting? Karena biasanya di berbagai bidang industri, baik industri pangan atau agroindustri, kita seringkali yang namanya menghadapi berbagai macam resiko, seperti adanya variasi bahan baku, yang mana berarti dia tidak sama. Kemudian berbagai macam adanya kontaminasi secara biologi, secara kimia, secara fisik, kemudian adanya kesalahan pengemasan, misalnya pada industri minuman ada kemasan yang tidak sama itu adalah apa ya, bisa dikatakan mutunya berarti tidak baik begitu. Nah, jadi sebelum kita memasuki ke metode apa saja yang biasa digunakan dalam QA ini, apa sih quality assurance itu sendiri? Jadi jaminan mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang berfokus untuk pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu itu akan terpenuhi. Kemudian jaminan mutu ini juga merupakan suatu pendekatan yang biasa dilakukan secara sistematis gunanya untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Kemudian di dalam quality assurance ini dia cakupannya sangat luas. Seperti yang sudah saya tuliskan, dia bisa kita gunakan untuk menetapkan standar, kemudian perencanaan mutu terlebih dahulu agar pengendalian prosesnya itu bagus serta bisa dilakukan dokumentasi. Kenapa wajib dilakukan dokumentasi? Karena biasanya dokumentasi ini adalah salah satu bukti yang sah apakah si industri tersebut benar-benar melakukan
quality assurance dalam perusahaan mereka itu sendiri. Kemudian, para karyawan wajib dilakukan pelatihan agar para karyawan itu memahami apa saja yang menjadi patokan jaminan mutu pada perusahaan mereka. Kemudian, harus adanya audit serta evaluasi, dan juga wajib dilakukan tindakan perbaikan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk agar perusahaan mereka itu sendiri, mereka sudah memenuhi standar quality assurance-nya. Nah, biasanya kita seringkali mendengar istilah QA atau QC. Nah, yang mana di sini pada tabel yang sudah saya lampirkan, bahwa untuk QA ini dia bersifat preventif, sedangkan untuk quality control itu sendiri dia bersifat detektif. Kemudian si QA ini adalah untuk mencegah masalah, sedangkan si quality control dia menemukan masalah. Jadi antara si QA dan si QC ini mereka tidak dapat dipisahkan karena mereka adalah satu kesatuan dari sistem mutu yang efektif. Yang mana si QA ini adalah untuk membangun sistem serta mencegah suatu masalah, dan QC ini memeriksanya. Oke, di sini apakah ada yang tahu ini merupakan gambar apa? Lupa ya. Oke. Nah, jadi ini adalah gambar dari hierarki sistem mutu. Di sini saya gambarkan bahwasannya ada piramid dari hierarki sistem mutu itu sendiri. Bisa kalian lihat dan nanti silakan kalian baca dan kalian pahami pada PPT yang sudah saya share ke grup angkatan. Kemudian ada prinsip dasar jaminan mutu. Nah, jaminan mutu ini harus berlandaskan dari adanya fokus kepada konsumen. Kenapa? Karena dalam suatu produk itu dia harus memenuhi kebutuhan dan harapan dari konsumen agar konsumen tetap membeli produk itu sendiri. Kemudian dalam suatu perusahaan juga harus adanya kepemimpinan, karena mengapa? Manajemen bertanggung jawab terhadap budaya mutu dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada keterlibatan personel, ada pendekatan proses dan perbaikan keberlanjutan serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Oke, nah selanjutnya di sini ada banyak sekali komponen dari jaminan mutu itu sendiri. Ada standar mutu, kemudian adanya spesifikasi bahan baku, ada prosedur operasional standar, kemudian pengendalian proses, dan yang terakhir itu ada tindakan korektif dan juga preventif. Nah, di sini saya mau salah satu dari kalian menjelaskan atau menceritakan apa saja pengalaman kalian ketika kalian kunjungan ke industri. Mungkin siapa yang ingin membantu menjelaskan ketika kalian field trip? Oke. Melva, Bu. Oke, silakan Melva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melva sudah kunjungan ke PT Sari Roti. Oke. Nah, Kita sudah punya. kalau dilihat dari sisi mutu, Hmm, menurut Melva, PT Sari Roti itu sudah menerapkan pengendalian kualitas dengan sangat baik, Bu. oke. Dimulai dari pemilihan bahan baku, terus selama proses produksi juga terus dilakukan pengecekan, mulai dari kebersihan alat, proses pembuatan, sampai ke tahap pengemasan. Jadi kalau ada roti yang bentuknya kurang bagus atau tidak sesuai Hmm, dengan standar, maka produk tersebut tidak dijual ke konsumen karena reject. dianggap barang Terus reject ya berarti. untuk iya Bu, kalau untuk limbahnya juga sudah pengelolaan itu juga cukup baik. Oke. Terima kasih Melva. Jadi pengelolaan limbah di Sari Roti itu sudah Memenuhi standar ya berarti ya.
Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Oke, terima kasih Melva penjelasannya. Oke, jadi menurut Melva barusan yang diceritakan bahwasannya tempat kunjungan kita yang sudah pernah kita lakukan kunjungan ke Sari Roti itu secara keseluruhan dia sudah memenuhi standar jaminan mutu untuk perusahaannya sendiri. Nah, kemudian di sini saya lampirkan juga ada beberapa prinsip dari GMP itu kita dapat melihat secara aspek lokasi dan juga lingkungan, kemudian adanya sanitasi, higien personel, bahan baku, produksi, pengemasan, dan juga penyimpanan seperti apa yang sudah dikatakan Melva tadi. Jadi untuk Sari Roti sudah, karena dia juga sudah merupakan perusahaan yang cukup besar ya, jadi sangat bagus dan sangat layak apabila kita mengatakan mereka itu memang sudah sesuai karena pasti perusahaan Sari Roti sudah melakukan audit untuk perusahaan mereka sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya buatkan juga, saya lampirkan ada 7 prinsip dari HACCP, yaitu ada analisa bahaya, kemudian penentuan titik kritis, ada penetapan batas kritis, ada penetapan prosedur monitoring, menetapkan tindakan koreksi, dan menetapkan prosedur verifikasi serta mengembangkan sistem rekaman. Nah, jadi sebenarnya HACCP dan juga JMP serta SSOP ini mereka tidak bisa saling menggantikan, tapi mereka bisa saling berhubungan. Si JMP dan SSOP ini mereka adalah salah satu apa ya, bisa dikatakan fondasi, sedangkan si HACCP ini biasa kita gunakan untuk mengendalikan suatu bahaya yang bisa kita lihat secara spesifik gitu. Oke, selanjutnya ada di sini saya tuliskan tentang QMS atau Quality Management System. Nah, di sini juga apa sih yang biasa kita lakukan untuk QMS ini? Yaitu ada PDCA. Yang pertama, kita harus melakukan planning. Kemudian setelah dilakukan planning, kita lakukan apa yang harus kita lakukan atau do. Setelah kita lakukan, kita cek kembali apakah sudah sesuai atau belum, dan kita tidak lupa melakukan act ya. Nah, jadi di sini untuk sistem manajemen mutu ini dia merupakan sistem yang mengatur bagaimana suatu organisasi itu sendiri. Bagaimana menetapkan standar, kemudian mengendalikan proses, mengelola sumber daya manusia, mengukur kinerja, serta melakukan perbaikan. Oke, selanjutnya ada audit mutu. Di sini kan saya tuliskan ada 3 jenis audit, ada audit internal, ada audit eksternal, dan 3 audit pemasok. Jadi tugas kalian pada pertemuan selanjutnya, saya meminta kalian untuk membentuk 3 kelompok berdasarkan jenis audit. Oke, saya tanya dulu, kalian mau atur kelompok sendiri atau saya yang akan membagi? Ibu yang Silakan. membagi, Bu. Bagi Bu. Ibu saja yang membagi, Bu. Oke, berarti nanti setelah ini saya share nama-nama kelompok di grup ya, di grup WhatsApp. Nanti di akhir paparan akan saya tuliskan, akan saya jelaskan sedikit mengenai tugas yang akan kalian lakukan pada pertemuan selanjutnya. Saya melampirkan gambar ada 5 why dan juga fishbone diagram. Nah, kenapa? Karena biasanya dalam suatu permasalahan itu, metode yang seringkali digunakan untuk melihat apakah akar dari masalah tersebut yaitu adalah 5 why dan juga fishbone ini. Nah, di sini dapat kita lihat apa saja permasalahannya, kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kita lihat pada 5 why ini. Kemudian untuk diagram fishbone ini, biasanya di sini kita melihat apa saja penyebab sehingga terjadi suatu permasalahan yang bisa kita gambarkan dengan fishbone diagram atau tulang ikan ya, begitu.
untuk materinya sudah selesai. Untuk tugas, silahkan nanti akan saya share nama-nama kelompoknya yang terdiri dari 3 kelompok, siapa saja anggotanya. Nanti kalian silahkan cari sebuah kasus tentang audit berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi. Kemudian kalian buat dalam bentuk studi kasus, serta nanti akan kalian paparkan pada pertemuan kelima. Jadi tugasnya adalah studi kasus. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada, Bu. Oke, silakan. Siapa, Doni? Oke, apa, Don? Balik lagi di slide yang membahas tentang QA dan QC, Bu. Oke, sebentar. Oke, ini. Ya, oke, Bu. Di sini boleh minta tolong dijelaskan, nggak, Bu, apa perbedaan dari QA dan QC ini dalam industri pangan atau agroindustri? Oke. Dan berikan masing-masing satu contoh penerapannya pada proses produksi pangannya, Bu. Oke, jadi Itu saja, Bu. Terima oke, kasih. makasih Doni. Pertanyaannya berarti Doni menyimak ya. Nah, jadi untuk QA dan QC ini dia merupakan 2 komponen yang sangat penting dalam sistem manajemen mutu itu sendiri ya, Don. Tetapi QA dan QC ini memiliki tugas dan juga fungsi yang berbeda. Karena kalau si quality assurance ini, dia merupakan pendekatan yang bersifat preventif dan berfokus pada sistemnya. Bisa kita katakan bisa melalui perencanaan mutu, kemudian penyusunan SOP-nya, penerapan GMP pada perusahaannya, kemudian ada pelatihan karyawan. Nah, jadi sebagai contoh penerapan quality assurance ini pada perusahaan industri keripik yang dapat dilakukan dengan menetapkan SOP pencucian bahan baku. Jadi standar sanitasi peralatannya, kemudian pengendalian hama untuk mencegah kontaminasi selama proses produksi berlangsung pada perusahaan itu. Sedangkan untuk quality control itu sendiri, dia adalah salah satu kegiatan yang bersifat detektif. Nah, mengapa biasa dikatakan sebagai detektif? Karena dia tugas si Kisi ini adalah memeriksa, kemudian mengukur, dan juga menguji apakah bahan baku antara produk dan juga produk awal dan juga produk akhir itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya adalah pada perusahaan minuman industri. Bisa kita katakan pada perusahaan ale-ale lah ya. Nah, jadi di sini tugas para kisi di sana mereka memantau apakah produk batch atau shift siang, malam, dan pagi itu dia untuk warnanya sudah sama atau belum. Nah, begitu. Jadi si QA ini dia tugasnya berupaya mencegah, sedangkan si QC ini mendeteksi dan memastikan kesesuaian mutu itu apakah sudah layak atau tidak. Mereka ini si QA dan si QC ini dan dia saling melengkapi untuk menghasilkan suatu produk yang aman dan bermutu secara konsisten begitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengingat kita sudah hampir 1,5 jam Zoom pada malam hari ini. Ya, terima kasih, Bu, jawabannya. Oke, oke, saya hentikan berbagi layar. Oke, mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa isi presensi pada link Google Form yang sudah saya share ke grup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.